2 rakaat yang sembahyang seorang hamba di tengah malam lebih baik baginya daripada dunia dan isinya. Ujar pensarah hadis, maksudnya lebih baik daripada inya memiliki dunia kemudian dia sedekahkan seduniaan itu. Coba bayangkan kita berisi dunia, umpamanya kita wakafakan seduniaan itu, kayak apa pahalanya gananya. Lebih baik orang yang sembahyang 2 rakaat di tengah malam, lebih daripada itu. Apalagi nang kita bersedekah seapa? Bersedekah 100.000 sehari, bersedekah 10.000 sehari. Ada apa-apanya dibanding lawan orang nang sembahyang 2 rakaat di tengah malam itu, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga, semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga dan melindungi kita dari siksa neraka. Orang yang beruntung adalah orang yang beriman kepada Allah, meyakini surga dan kenikmatannya, neraka dan panas apinya, beriman dan mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut akan ancaman siksa neraka, mengharapkan kenikmatan dan kebahagiaan surga yang telah berulang kali disebutkan oleh Allah dalam kitabnya dan juga diriwayatkan dalam berbagai hadis. Sebagai contoh adalah wahyu Allah dalam surat Ar-Rahman berikut sampai akhir surat, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan 2 surga. Bermacam-macam ulama menafsirkan ayat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa orang yang takut kepada Allah itu akan dapat 2 surga. Pertama, surga di dunia, dan yang kedua adalah surga di akhirat. Surga di dunia itu adalah ma'rifatullah, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wahyu Allah Ta'ala, wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Surat Az-Zumar 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berumbung-rumbungan, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian, maka masuklah surga ini sedang kalian kekal di dalamnya. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan Miftahul Jannah khamsatun. Kunci surga itu ada 5 macam. Artinya bila 5 macam ini ada pada kita, kita dengan mudah bisa memasuki surga itu. Yang pertama, ayyamna'a nafsahu min jami'il ma'asi, bahwa dia mencegah dirinya dari sekalian maksiat. Menjauhkan diri daripada yang dilarang Allah.
kalaupun dia berbuat yang dilarang Allah, maka segera dia bertobat kembali minta ampun kepada Allah. Karena kadang mungkin kita bisa sepenuhnya menjauhi yang dilarang oleh Allah. Cuma diberi Allah kita sesuatu anugerah, yaitu tobat. Nah, bila mana kita tobat kepada Allah, berarti kita sudah dianggap tidak punya dosa. At-taib minaz zambi kaman la zambala. Orang yang tobat dari dosa sama dengan orang yang tidak ada dosa baginya. Firman Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang kedua, kunci surga itu adalah ayyarda bil yasir minad dunya. Dia ridha dengan sedikit daripada dunia. Dia ridha dengan yang sedikit daripada dunia. Karena kalau kita ingin berbanyak-banyak dalam dunia, berbanyak-banyak mencari sesuatu daripada dunia, maksudnya itu akan menyulitkan kita jalan ke surga. Rasulullah mengatakan, inna thamanal jannah tarkud dunia. Harga sebuah surga itu adalah meninggalkan dunia. Jadi orang yang ingin dapat kunci surga itu, salah satunya dia mesti ridha dengan yang sedikit daripada dunia ini. Yang ketiga, ayyakuna harisan 'alat ta'at, bahwa dia itu ingin atas berbuat taat. Selalu hendak berbuat taat kepada Allah. Firman Allah, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang diberikan kepada kamu itu dengan sebab yang kamu kerjakan di dalam dunia. Yang keempat, kunci surga adalah ayyuhibbas salihin. Dia cinta kepada orang-orang saleh. Cinta kepada orang-orang yang takwa kepada Allah, suka berkawan, suka berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Yang kelima, ayyuksirad du'a wa yas'alallaha ta'ala al-jannah. Dia banyak berdoa, minta kepada Allah agar diberi Allah surga. Nah, itu 5. Ujar di dalam kitab Tanbihul Ghafilin tadi, merupakan miftahul jannah, kuncinya surga. Surga memiliki 8 pintu. Siapa yang suka salat akan dipanggil dari pintu salat. Yang suka berpuasa akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Yang suka bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan yang suka berjihad akan dipanggil dari pintu jihad. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa dalam surga terdapat kamar-kamar yang terbuat dari berbagai macam permata. Bagian luarnya tampak dari dalam dan bagian dalamnya tampak dari luar. Di dalamnya terdapat karunia dan kenikmatan yang tidak pernah disaksikan oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itu surga. Orang yang suka sembahyang akan dipanggil masuk surga melalui pintu salat. Artinya orang ini banyak melakukan sembahyang, berbagai macam sembahyang sunat selain yang fardu dilakukannya. Artinya orang ini hobinya, kegemarannya, kesukaannya salat. Dipanggil dia masuk surga melalui pintu salat. Kalau orang nang kada suka sembahyang, orang yang sembahyangnya pas-pasan,
tentu kada akan dipanggil lewat pintu salat. Karena itu hadis menunjukkan orang yang suka. Orang yang suka berpuasa, ketujuh puasa, nang fardu sudah nyata, nang sunat-sunatnya puasa juga nya ketujuh puasa. Nah, dia pun akan masuk surga dipanggil lewat pintu Ar-Rayyan. Orang yang suka berjihad, berjuang fisabilillah, dia akan dipanggil masuk pintu Al-Jihad. Coba kita membayangkan sembahyang kita kada tapi suka, dalam pintu sembahyang kita sudah lepas. Puasa kita nang fardunya aja, puasa sunat kada suka, bisa lepas dipanggil dari pintu puasa. Bersedekah kada suka juga, kecuali ada perlunya, ini sudah lepas kada akan dipanggil daripada pintu sedekah. Berjihad fisabilillah sudah kada juga, kada akan dipanggil dari pintu jihad fisabilillah. Jalan mana kita masuk ke surga itu? Jalan mana kita kayaknya masuk ke surga? Amun sebuting-buting kita kada nang sukanya. Sembahyang kada suka, puasa kada suka, jihad kada ada, sedekah kada suka. Nah, jadi Rasulullah menerangkan tadi bahwa surga tadi ada mempunyai macam-macam kamar yang terbuat dari berbagai macam yang indah-indah, yang kada pernah dilihat oleh mata dalam dunia ini, didengar oleh telinga, terlintas di hati kita pun kada pernah macam itu. Indahnya, bagusnya kamar-kamar yang ada di dalam surga itu. Dalam sebuah kesempatan Jabir radhiyallahu anhu, perawi ini hadis, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, liman hadhil ghurab?" Qala liman afshas salam wa at'amat ta'am wa shalla bil-lail wan nasu niyam. Wahai Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar ini? Kamar-kamar yang begitu indah diceritakan Rasul tadi, sagan siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk orang yang menyebarkan salam. Menyebarkan salam, menebarkan salam, ini mengandung dua makna. Termasuk di sini adalah menebarkan salam itu artinya orang yang suka mengucap assalamualaikum. Ada bertemuan siapa? Assalamualaikum. Temuan siapa? Assalamualaikum. Suka menebarkan salam. Ada juga yang mengatakan dimaksud dengan menebarkan salam itu adalah artinya menebarkan kesejahteraan kepada orang lain, menebarkan kedamaian kepada orang lain. Nah, bila orang yang menebarkan kesejahteraan kepada orang lain, menebarkan kedamaian kepada orang lain, maka hidupnya kada akan mau menzalim orang lain, kada mau menipu orang, kada mau mencuri ampun orang, kada mau merampok ampun orang, kada mau menyakiti orang, kada mau menyambati orang, kada mau segalanya nang kada baik kepada orang. Kenapa? Karena dia menebarkan salam kesejahteraan. Yang kedua, ujar Nabi, wa at'amat ta'am, memberi makan. Surga yang begitu indah tadi juga diperuntukkan untuk yang memberi makan orang. Memberi makan orang ini kita sangat tergantung kepada orang nang di dapur. Memberi makan orang ini sangat tergantung kepada bini kita. Kayak apa aja kita hendak memberi makan orang, mun bini kata katuju kada kawan. Karena bini nang memasak, bini nang membasuh piringnya, bini nang segala-galanya menyimpuninya.
Jadi laki-laki dalam hal ini perannya hanya masalah dana, masalah duit. Ada orang sugih berduit, bininya kada kau penguliran, kada kawa jom beri makani orang. Kan ribut. Makin banyak yang diberi makani makin ribut. Nah, jadi memberi makan orang ini sangat tergantung lawan mar'atun salihah, perempuan nang saleh. Kalau bini kita ini bini nang salihah, atujuh aja memberi makani orang. Walaupun ini ribut tapi ini rame. Asa katujuh. Amat ta'am memberi makan orang. Amun kita nukar nasi bungkus beri makani orang kada dapat napa-napa bini. Kita hanya surangan ke surga. Nukar nasi bungkus na atare ke rumah-rumah orang memberi makan juga bini kada napa-napa. Tapi amun duitnya duit laki, bini nang memasakinya, nah kedua-duanya itu ke surga. Yang ketiga, ujar Nabi kita, wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan mengerjakan salat malam ketika manusia tidur malam. Hadis riwayat Abu Nuaim. Jadi tiga perkara ini, menebarkan salam, memberi makan kepada orang, dan sembahyang di tengah malam, itu merupakan kunci untuk memiliki kamar-kamar yang indah di dalam surga tadi. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jabir. Jadi sembahyang malam ini menduduki kedudukan yang sangat tinggi dan penting di dalam keislaman, keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ujar Nabi kita, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail, rawahu Tabarani. Mulianya seorang mukmin itu adalah dipandang qiyamul lail, bangun malamnya. Hadis riwayat Tabarani. Aisyah pernah berkata, ujar Aisyah radhiyallahu anha, fa inna Allah azza wa jalla iftarada qiyamal lail, faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hawla hatta anzalallahu takhfif, fasala qiyamul lail tatawwu'an ba'da faridah, rawahu Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan qiyamul lail. Dahulu Allah itu mewajibkan qiyamul lail, bangun malam itu, beribadah malam. Lalu Nabi kita melaksanakan dan para sahabatnya selama 1 tahun. Selama 1 tahun Nabi kita tengah malam bangunan lawan sahabat-sahabatnya sembahyangan. Hatta anzalallahu takhfif, sehingga Allah menurunkan keringanan. Jadi pasara qiyamul lail tatawuan ba'da faridah, jadilah beribadah sembahyang malam itu sunat hukumnya sesudah fardu. Artinya dahulunya padahal wajib. Cuma karena Allah melihat ini sulit bagi orang-orang yang beriman, maka Allah hanya menghukumkan itu sunat. Rawahu Muslim. Nah, Imam Ghazali mengatakan bahwa hendak mengamalkan bangun malam itu, ujar Sidin, 8 hal ini nang dijaga, nang diperhatikan supaya kawa beribadah di malam hari itu. Pertama, ujar Imam Ghazali, la yuksirul akla, jangan banyak makan malam itu terutamanya. Parut jangan hibak malam itu. Yang kedua, ujar Sidin, an la yuta'iba nafsahu bin nahar,
tidak menyusahkan dirinya di siang hari. Artinya kada berbuat hal-hal yang menyebabkan badannya lesu, badannya uyuh di malam hari. Yang ketiga, la yatrukul qailulah bin nahar, tidak meninggalkan guring di siang hari. Mesti ada siang tu guring. Ini guring qailulah ngarannya, guring nang berpahala. Menurut mazhab Syafi'i sebelum zuhur. Kena zuhur bangun. Yang keempat, Allah yahtaqibal auzar bin nahar, tidak melakukan dosa-dosa di siang hari. Kalaupun di siang hari melakukan dosa juga, kena maghrib tobat kepada Allah, supaya malam itu jangan membawa dosa di siang hari. Salah seorang laki-laki pernah bertanya kepada Imam Al-Hasanul Basri, wahai Imam, kenapa ulun ini masalah sembahyang tengah malam ini kesulitan? Padahal hendak guring sudah disiapkan segala-galanya, banyu sudah diandak di parak awak, semuaan siap. Kada kawah aja bangun tengah malam itu. Ujar Hasanul Basri menjawab, dzunubuka qayyadatka, dosa ikam itu yang memasung engkau. Ikam dipasung oleh dosa. Artinya apa? Siang banyak melakukan dosa-dosa, malam dijaretnya kada kawa lagi bangun tengah malam. Yang kelima, salamatul qalbi anil hikdi 'alal muslimin. Hati jangan ada dendam atas orang Islam. Hati jangan ada hendak berniat buruk terhadap orang Islam. Hati jangan ada berniat menyusahkan orang Islam. Yang keenam, khauf, takut. Takut kepada Allah, takut hari akhirat, takut di dalam kubur, takut neraka. Itu salah satu sebab mendorong bangun malam. Yang ketujuh, hubbullahi ta'ala, cinta kepada Allah. Banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala sangat dekat kepada orang yang beribadah di tengah malam itu. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, tentu kita suka dekat dengan Allah itu. Yang kedelapan, ma'rifatu fadhaili qiyamil lail, mengetahui keutamaan orang yang beribadah di malam hari itu, apa keutamaannya. 8 hal itulah sebab yang memudahkan kita untuk bisa mudawamah, untuk bisa rutin beribadah di tengah malam itu. Mengetahui keutamaannya, fadilatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'atani yarka'uhumal 'abdu fi jawfil lail khairun lahu minad dunya wa ma fiha walaula an asyukka ala ummati la faradtuhum alaihim, rawahu Dailami. 2 rakaat yang sembahyang seorang hamba di tengah malam lebih baik baginya daripada dunia dan isinya. Ujar pensarah hadis, maksudnya lebih baik daripada inya memiliki dunia kemudian dia sedekahkan seduniaan itu. Coba bayangkan kita berisi dunia, umpamanya kita wakafakan seduniaan itu, kayak apa pahalanya gananya. Lebih baik orang yang sembahyang 2 rakaat di tengah malam, lebih daripada itu. Apalagi nang kita bersedekah seapa? Bersedekah 100.000 sehari, bersedekah 10.000 sehari.
Ada apa-apanya dibanding lawan orang nang sembahyang 2 rakaat di tengah malam itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ujar Nabi kita, walaula an asyukka ala ummati la faradtuhum alaihim, andai kata itu tidak sulit atas umatku, niscaya aku pardukan atas mereka sembahyang 2 rakaat di tengah malam. Itu setengah daripada keutamaannya. Sabda beliau lagi, alaikum bi salatil lail walau raka'atan fa inna salatal lail manhatun lil ithim wa tutfi'u wadhabar rabb tabaraka wa ta'ala wa tadfa'u an ahli harran nar yaumal qiyamah, rawahu Dailami. Ujar Nabi kita, lazimi kekali sembahyang malam itu walau rak'atan, sekalipun sarakaat. Walau rak'atan, sekalipun sarakaat, asal kita ada sembahyang di tengah malam. Karena sembahyang malam itu ujar Nabi kita, dia mencegah bagi dosa, memadamkan marah Tuhan, menolak panas neraka pada hari kiamat, walau 1 rakaat. Rasulullah bersabda lagi, afdalus salah ba'dal faridah salatul lail. Paling afdal sembahyang sesudah sembahyang fardu salatul lail, sembahyang malam. Yanzilullahu ila sama'id dunya kulla lailatin hina yamdi thuluthul lailil awal fayaqulu anal malik man dhal ladhi yad'uni fa astajib lah, man dhal ladhi yas'aluni fa u'tiyah, man dhal ladhi yastaghfiruni fa aghfir lah, fala yazalu kadzalik hatta yudhi'al fajar, rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat setelah berlalu 1/3 malam yang pertama. Allah menyuruh malaikat turun ke langit pertama, berseru kepada penduduk bumi ini, membawa pesan dari Allah. Apa pesannya? Puja Tuhan, anal malik, aku adalah raja, aku adalah raja. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang berdoa, siapa yang minta, aku beri. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Terus menerus seperti itu sampai subuh. Tiap malam yang demikian itu Allah menawarkan anugerahnya kepada kita. Itu mulai 1/3 malam yang pertama. Ya mulai pukul 10 lah. Anggaplah pukul 10 sampai subuh. Rasulullah bersabda lagi, salatun fi masjidi hadza tu'dalu bi 10,000 salatin. Ujar Nabi, sembahyang di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu disamakan dengan 10.000 sembahyang di tempat lain. Jadi kita sembahyang di Masjid Nabawi itu catatannya 10.000 kali. Ibarat kayaknya ditimbang amal, banyak banget timbangannya, 10.000. Wa salatun bil masjidil haram tu'dalu bi 100,000 salat. Sembahyang di Masjidil Haram itu disamakan dengan 100.000. Masjidil Haram 100.000 lipatnya daripada kita di benua sini. Wa salatun bi ardi ribatin tu'dalu bi 1,000 salat. Dan sembahyang di tempat penjagaan. Orang dahulu tuh negeri ini berbatasan dengan negeri kafir,
Atau di penjagaan-penjagaan itu orang-orang yang jaga-jaga itu kalau dia sembahyang di tempat penjagaannya itu disamakan dengan 2 juta sembahyang di tempat lain. Alfi salatin. Ini orang-orang yang bertugas menjaga keamanan negeri yang berbatasan dengan kafir. Ini bertugas menjaga daripada serangan-serangan musuh. Nah, ini sembahyang di tempat itu sambil menjaga, sambil sembahyang, itu nilainya 2 juta sembahyang di tempat lain. Wa aksaru min zalika kullihi, dan yang lebih banyak daripada itu seluruhnya lagi, ar-rak'atani yusallihim al-'abdu fi jawfil lail la yuridu bihima illa ma indallahi azza wa jal, rawahu Ibnu Hibban. Yang lebih banyak daripada yang demikian seluruhnya 2 rakaat sembahyang seseorang di tengah malam yang semata-mata menghendaki sesuatu yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adalah nilainya sembahyang sunat tengah malam itu 2 rakaat lebih daripada berjuta-juta kalau dibanding dengan sembahyang sunat di siang hari. Sembahyang sunat di siang hari dibanding dengan sembahyang sunat di tengah malam itu berjuta-juta kali lipat gandanya. Keutamaannya lagi, yuhsyarun nas bi sa'idin wahidin yaumal qiyamah fayunadi munadin fayaqulu ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji' fayaqumuna wa hum qalil fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab, rawahul Baihaqi. Pada hari kiamat nanti dikumpul manusia seluruhnya di satu halaman yang rata. Diserukan di situ. Malaikat berseru, hendaklah bangkit orang-orang yang bangun di tengah malam. Orang-orang yang beribadah di tengah malam hendaklah bangkit. Maka bangkitlah mereka itu sedikit. Ada banyak artinya. Ada banyak nang bangkit. Begitu dipanggil siapa-siapa nang sembahyang tengah malam, hendaklah bangkit. Wahum qalil, sedikit. Fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab, maka mereka masuk surga tanpa melalui hisab. Bila masuk surga kada melalui hisab ini kada tahu ditimbangan amalnya, kada dihisab. Rawahul Baihaqi, itu hadis riwayat Imam Baihaqi. Dikatakan lagi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanan yusalli bil lail fa idza asbaha saraka faqala sayanhahu ma ya'mal, rawahu Ibnu Hibban. Ujar orang, wahai Rasulullah, si fulan itu ini sembahyang terus tengah malam, tapi kini bisukan mencuntan galiannya. Ujar Nabi kita, sayanhahu ma ya'mal, selagi mencegah akan dia yang ia kerjakan itu. Nah, ini mengandung 2 makna hadis ini. Pertama, bahwa kalau orang itu pekerjaannya maksiat, orang itu gawiannya banyak maksiat, banyak dosanya, kada kawa bangun malam. Kenapa? Dicegah oleh dosanya itu. Kalau orang ini suka bangun malam, inya kada akan bisa berbuat maksiat, dicegah oleh bangun malamnya itu. Jadi munnya orang nih suka berjudi umpamanya, hendak sembahyang malam, gawi dia sembahyang malam. Antara 2, bila kada sembahyang malamnya na ampih atau judinya ampih. Orang yang suka berbohong, orang yang suka menipu, hendak beribadat di tengah malam, paling kawa seminggu antara 2, bila kada bangun malamnya na ampih, menipunya ampih. Tagabung 2 kada mau. Orang nang ahli riba tengah malam beribadat kada kawa. Itu hadis Rasulullah mengatakan demikian. Sayanhahuma ya'mal. Antara 2, bila kada ribanya ampih atau ibadah tengah malamnya na ampih.
Nah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma min imri'in takunu lahu salatun lail yaghlibuhu 'alaiha an-naum illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumuhu sadaqatan 'alaihi, rawahu Abu Daud. Orang yang sudah kebiasaannya sembahyang tengah malam, ini sudah teradat sembahyang tengah malam, satu hari inya taguring, satu hari taguringan kada sembahyang, tetap ditulis Allah dia adalah sembahyang malam, dan guringnya itu merupakan sedekah dari Allah kepadanya. Nah, jadi orang-orang yang lagi sihat, lagi bugar, sigar, tiap tengah malam bangun sembahyang, tengah malam bangun sembahyang, sudah usia lanjut kada kawa lagi bangun tengah malam, uzur, tetap dicatat oleh Allah tiap malamnya itu adalah qiyamul lail. Ini untungnya orang nang lagi anum, nang lagi sigar nih kau beribadat rutin. Kalau inya sembahyang malam itu kada ada apa-apa, kada rutin atau belang kambingan atau kada sama sekali, sudah tuha kaina hanyar, ya kayaknya aku sigar aku sembahyang malam, dusta aja Tuhan nih kan berpuluh-puluh tahun ku sigarakan, mana ada sembahyang malamnya. Nah, orang yang sudah sugih bangkrut, makanya aku sugih aku menggunakan sebuah langgar. Dahulu sugih mana ada. Nah, itu perhitungannya kayak itu. Jadi kalau kita lagi sihat ini, lagi sigar bukan kawa beribadah, sudah tuha kita uzur karena sakit-sakitan, Allah maklum. Ya Tuhan jakanya ku sigarakan, ini pasti beribadah dahulu buktinya. Sekarang inya garingnya kata kau lagi beribadah, tetap diberi Tuhan pahalanya ibadah sampai inya mati. Nah, jadi sembahyang malam ini adalah batu ujian bagi mukmin keimanan seseorang. Kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah. Kita kau mengetahui diri kita nih, cinta kada kepada Allah, tahu kau mengetahui. Cinta kada kepada Rasulullah, kau mengetahui. Salah satu batu ujiannya adalah kau kada kita mengalahkan nafsu kita bangun di tengah malam. Hualnya sebuting aja nafsu aja. Nafsu hendaknya guring sampai bisukan pukul 8, pukul 7. Atau pukul 6 itu kehendak. Jadi huwalnya sebutin cuma nafsu. Bila mana kita kawa mengalahkan nafsu ini, wanahan nafsa anil hawa, kita bisa mencegah nafsu kita dari apa yang diinginkannya, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempatnya. Dan nafsu ini kalau kita lawan, kalau kita perangi, pasti kalah. Pasti kalah. Asal bujur-bujur hakun memerangi nafsu. Itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Asalkan kita punya tikat nang kuat hendak sesuatu ibadah ini, bujur-bujur kita hendak, kita hawa. Nah, cuma kita masih dikendalikan oleh hawa nafsu. Ini masalahnya. Hidup kita masih disatang oleh hawa nafsu ini. Jadi sembahyang tengah malam, kalau kita hendak sembahyang tengah malam itu apabila yang paling baik waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Bukhari Muslim, dalam kitab Bukhari disebutkan, ahabbus salah ilallah salatu Daud kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Kalau nyakawa macam itu, ujar Nabi kita, paling disukai sembahyang itu kepada Allah sembahyangnya Nabi Daud. Nabi Daud tuh awal malamnya guring saja, guring sampai tengah malam kena bangun. Kira-kira sepertiga malam guring pulang. Nah kayaknya subuh hanya bangun pulang. Mamanya jam 2 kita bangun,
Jam 3 guring, nah kira setengah 5 bangun. Jangan setengah 7 bangunnya, luput nenek. Paling disukai itu guring, bangun, guring. 2 kali tahajudnya. Tahajud yang pertama kita bangun, sembahyang sunat, guring pulang. Kayaknya orang bang subuh bangun pulang, tahajud pulang, berat pulang itu ngarannya. Nah, jadi 2 kali lapahnya. Itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kada kawa macam itu, ambil yang akhir. Bisa pukul 4 atau pukul 4:15. Kalau kawa juga pukul setengah 5 barang. Nah, asal selalu, artinya mudawamah. Allah tuh memandang amal kita bila kita mudawamah. Bila kada mudawamah kada dipandang Allah, kada disukai Allah. Mbak amal bahanun itu. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla, sedikit walaupun sarakaat. Cuma tengah 5 bangun, sarakaat subuh hari. Esok kena tengah 5 bangun, sarakaat subuh hari. Asal tiap item itu terus Allah ketujuh. Daripada nang jam 2 kayaknya parai, jam 3 baru parai. Nah. Jadi ujar Nabi walau rakaatan, walaupun 1 rakaat. Nah, jadi luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia anugerah kepada orang nang beribadah di tengah malam itu masuk surga bighairi hisab. Ini harga yang sangat luar biasa nilainya. Orang masuk surga bighairi hisab itu luar biasa. Allah berikan kepada orang yang selalu beramal, beribadah di tengah malam. Nah, jadi 3 macam akhlak, 3 macam perbuatan tadi Rasulullah mengatakan yang akan memiliki surga yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam keindahan-keindahan tadi. Untuk siapakah kamar-kamar ini wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk orang yang menyebarkan salam, memberi makan dan mengerjakan salat malam ketika manusia tidur. Jadi qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya sesuatu kata-kata yang umum. Qiyamul lail itu artinya beribadah di malam hari atau menghidupkan malam dengan ibadah. Itu qiyamul lail. Baik ada guring sebelumnya atau kada beguringan, ngarannya qiyamul lail. Nah, lain halnya tahajud. Tahajud itu lebih khusus. Tahajud itu adalah sembahyang yang dilakukan sesudah guring. Jadi setiap tahajud itu pasti qiyamul lail sudah ngarannya. Tahajud pasti beribadah di malam hari, itu termasuk dalam qiyamul lail. Jadi orang-orang nang mulai isya kada beguringan sampai subuh itu kada ada tahajud, cuma ini qiyamul lail. Nah, kalau kita beguring beribadah tahajud ngarannya sekaligus qiyamul lail. Allah yang maha besar mewahyukan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Mengenai wahyu Allah di atas, Rasulullah SAW bersabda, Inna alaihi muttijan adna lu'lu'atin fiha tudi'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Mereka memiliki mahkota
yang kualitas permatanya paling rendah dapat menerangi segala yang terdapat di antara timur dan barat. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatal badri la yabsuquna fiha wa la yatamakhatuna wa la yataghawwatuna fiha aniyatuhum wa amshaduhum minadh dhahabi wal fiddah wa rashuhumul misku wa likulli wahidin minhum zawjatani yura mukhu saqiha min wara'il lahmi minal hasan la ikhtilafa bainahum wa la tabaghun qulubuhum ala qalbin wahid yusabbihuna allaha bukratan wa ashiyya. Arti daripada hadis Rasulullah tersebut, rombongan pertama yang masuk surga bagaikan bulan purnama. Bagaikan bulan purnama artinya cahayanya, bukan bulatnya. Jadi wajah mereka itu masuk surga bagaikan bulan purnama malam 14. Di surga mereka tidak meludah. Ada lagi meludah di surga itu. Tidak membuang ingus. Di surga kada ada lagi selisma. Peluk kada ada lagi. Dan tidak buang air. Dalam surga kada ada jamban, kada ada WC. Oleh karena itu dihikayatkan dalam beberapa riwayat, Nabi Adam dan Siti Hawa ini begitu makan buah khuldi, sakit parut, hendak mencari jamban. Di surga kada ada jamban. Nah, dikeluarkan daripada surga. Dan tidak buang air. Perabot dan sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Keringat mereka beraroma misik. Misik itu harum-haruman dunia yang paling mulia adalah misik. Misik itu minyak harum yang diambil daripada butir minjangan. Itu larang dana harganya dan ngalih cariannya. Minjangan itu bisanya bebutir. Nah, butirnya itu ada di antaranya yang menjadi misik, menjadi harum-haruman, wangi-wangian yang sangat harum, beraroma misik. Setiap orang dari mereka mendapatkan 2 istri. Itu yang minimal. Jadi minimal tiap-tiap laki-laki yang masuk surga itu minimal diberikan 2 istri. Maksimal seberapa hendak. Maksimalnya seberapa mau. Yang sumsum betisnya terlihat dari balik dagingnya karena kecantikannya. Di antara mereka tidak ada permusuhan dan kebencian. Orang dalam surga itu kada ada lagi permusuhan dan kebencian. Hati mereka bersatu dan mereka bertasbih memuji Allah di pagi dan sore hari. Jadi bacaan-bacaan orang ahli surga itu apa? Alhamdulillah. Bila kada alhamdulillah, subhanallah. Sebab yang mereka rasakan itu selalu nikmat. Lalu keluar di mulut, alhamdulillah. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka pandang selalu keajaiban. Selalu keajaiban, lalu terucap subhanallah. Dalam surga kada ada lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kada ada lagi karena kada ada musibah. Masya Allah, kada ada lagi di surga. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang yang sedih di surga kada ada lagi.
Yang ada cuma alhamdulillah, subhanallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli zaujatin sab'una hullah, setiap istri berpakaian 70 lapis. 70 lapis itu artinya bisa 70 lapis bujur, 70 lapis, atau itu boleh juga kata-katanya mengumpamakan bahwa pakaian surga itu berlapis-lapis yang banyak. Diibaratkan dengan kata-kata 70 lapis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan al-khaymatu durratun mujawwafah. Mujawwafah bacaannya. Quluha bis-sama sittuna mila fi kulli zawiyatin minha lil mu'mini ahlun la yarahumul akharun. Tinda-tinda itu terbuat dari permata yang berlubang. Kimah-kimah. Kita di sini kimah tarpal. Nah, di situ ada timah itu permata. Yang di bawahnya itu berlubang. Tingginya 60 mil menjulang ke langit. Sambil itu lebih 2 pal. Dihitung pal-palan, ini 60 mil. Setiap sudutnya dihuni oleh seseorang mukmin dengan keluarganya. Mereka tidak dapat dilihat oleh orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kisah-kisah surga dan kaina pun pula ada kisah-kisah neraka, itu semuanya adalah sesuatu yang sulit dibayangkan oleh akal kita. Kenapa? Sebabnya karena akal kita sudah terbiasa melihat kenyataan yang ada ini, yang biasa. Orang-orang dahulu mungkin merasa aneh, merasa ajaib kalau mulai kita sini ke Makkah itu cuma 10 jam. Karena orang dahulu berbulan-bulan di perjalanan, merasa aneh. Ini begitu kemajuan yang diberikan Allah kepada manusia, sekarang manusia sudah bisa ke Makkah itu 10 jam. Mungkin kalau kita ada mendengar kayaknya orang sampai ke Makkah itu bisa 5 jam, kita pun sekarang aneh. Nah, tapi suatu saat mungkin hal itu akan terjadi. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang dimuat di dalam kitab Al-Ikhbar bil Mughayyabat. Ikhbar bil Mughayyabat itu artinya kitab hadis yang mengumpul tentang sabda-sabda Rasul menceritakan yang akan datang. Di situ ujar Rasulullah, nanti satu masa apa yang kejadian di timur dunia dalam hitungan detik akan diketahui oleh orang yang berada di barat dunia. Itu di zaman Rasulullah. Sahabat bingung, makanya apa jauh timur barat? Misalnya di Amerika ada gedung runtuh, dalam hitungan menit kita sudah tahu di Indonesia. Itu sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu terjadi, dan kita mengalaminya. Dan kita mengalami hal itu. Nah, jadi kalau ada cerita-cerita tentang surga, bagaimana keindahannya, itu kita meyakini, mengimani bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah benar adanya dan sudah terbukti dari ucapan-ucapan beliau yang dahulu itu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi kita, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku itu, ujar Nabi, masuk surga. Illa man aba, kecuali nang kada hakun ke surga. Itu aja. Umat Nabi Muhammad ini semuaan masuk surga kecuali nang kada hakun. Nang kada mau dibawai ke surga, ngalihainya kada mau dibawai. Sahabat bertanya, siapa yang kada mau surga wahai Rasulullah?
Ujar Nabi kita, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang maasi lawan aku, siapa yang menuruti apa ajarku, dia masuk surga. Siapa nang kada mau maasi ujarku, nang kada mau menuruti apa suruhanku, berarti dia kada hakun masuk ke dalam surga. Orang yang masuk ke dalam neraka itu boleh dikatakan orang yang bodoh, jahil, orang yang kada berakal. Nah, orang-orang yang berbuat maksiat di dalam dunia, orang-orang yang kada mau mentaati ujar Rasulullah, kada mau mentaati larangan perintah-perintah Allah, itu boleh dikatakan orang yang jahil, orang yang bodoh. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab tobat itu disebutkan, bagaimanapun orang itu cerdik pandainya tapi dia mau melakukan maksiat, orang itu berhak disebut bodoh ngarannya. Disebut bodoh. Ulah saraban apa aja bisa pintar orangnya, tapi mau melakukan maksiat, orang itu bodoh. Dan boleh dikatakan orang itu kada berakal. Selama kita berakal di dalam dunia ini, kita kada akan masuk neraka, pasti masuk ke dalam surga. Dalam surat Tabarak disebut, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang neraka itu berkata, andai kata kami dalam dunia dahulu mau mendengar, andai kata kami dalam dunia itu berakal, kami kada takkan neraka mati. Berarti orang-orang yang maksiat itu orang yang kada berakal, makanya mau melakukan maksiat. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khaymatu durratun mujawwafah farsakhun fi farsakhin laha arba'atu alafi misra' min az-zahab. Tindaknya terbuat dari permata. Kimah dari permata yang berlubang. Panjangnya beberapa parsah, beberapa kilometer. Tindak itu memiliki 4.000 daun pintu yang terbuat dari emas, pintu-pintunya itu pula. Dalam hadis yang lain disebutkan, ma bainal firasyaini kama bainas sama'i wal ar, jarak antara kedua kasur itu seperti jarak antara langit dan bumi. Jauh banget jaraknya. Kayak apa naik kita ke sana? Begitu kita hendak naik sudah ke sana. Kada perlu ada yang dipicit, kada perlu ada yang dipulas, begitu kita naik, naik sudah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis di atas disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan wahyu Allah taala, wa furushim marfu'ah, surat Al-Waqiah, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Dalam ayat lain Allah mewahyukan, kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Surat Al-Baqarah 25. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dalam surga itu, mereka mengatakan ini yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa modelnya tapi lain rasanya. Datang anggur, ini anggur kayak semalam juga, rasanya lain rasanya. Besok datang pulang anggur tapi lain pulang rasanya. Setiap buah itu semakin bertambah kenyamanannya. Dalam mensifatkan bidadari surga, Allah Ta'ala mewahyukan dalam Al-Quran, ka'annahunnal yaqutu wal marjan, surat Ar-Rahman 58. Bidadari itu seakan-akan permata, yakut dan marjan. Diriwayatkan bahwa kelak para penghuni surga akan menyaksikan bahwa
bidadari tersebut memiliki pipi yang lebih jernih dari cermin. Di cermin hanya kita kawa melati muha kita, apalagi di pipinya bidadari. Perhiasan mutiara paling kecil yang ia kenakan mampu menerangi antara timur dan barat. Andai kata ada timur barat di situ tuh, macam dunia kan ada timur barat. Andai kata itu permatanya sebiji aja yang paling halus diambil sudah kawa menerangi itu. Dan ia mengenakan 70 lapis pakaian tembus pandang sehingga sumsum betisnya dapat terlihat dari balik pakaian. Ka'ab rahimahullah berkata, Allah menciptakan surga dengan tangannya. Kemudian ia berkata kepada surga, bicaralah. Surga pun berkata, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Al-Hasanul Basri rahimahullah berkata, buah delima surga. Buah delima surga berukuran sebesar timba. Kita paling kayak ganggam kalau di situ kayak gayung benarnya. Sungai-sungainya dialiri dengan air yang selalu jernih. Susu yang tidak berubah rasanya. Madu jernih yang tidak dapat disifatkan kelezatannya. Dan khamar arak yang lezat serta tidak melemahkan pikiran dan tidak membuat kepala pusing. Lain khamar dunia. Khamar dunia ini membuat macam-macam. Kalau khamar di surga, yang ada hanya kenyamanannya, kadada ipik sampingnya. Hadis Rasulullah mengatakan, "Wa man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah." Orang yang dalam dunia pernah minum arak, di surga kada terasa arak lagi kayaknya. Siapa-siapa dalam dunia pernah minum minuman keras, bir segala macam itu, dalam surga kayaknya pilik mata kalau kau merasai lagi. Kenapa? Sudah terdahulu dalam dunia. Man sarrahu ayyaskiyahullahu azza wa jalla minal khamri fil akhirah falyatrukhu fid dunya. Siapa-siapa yang hendak Allah minumi kaina di akhirat itu khamar, maka hendaklah dia meninggalkan dahulu khamar itu. Laki-laki yang dalam dunia memakai kain sutra, di akhirat nanti akan dicegah mengenakan sutra itu. Riwayat Imam Ahmad hadis mengatakan, "Faman tarakal lazzatal muharramata lillah istaufaha yaumal qiyamah akmala ma takun." Siapa meninggalkan kelezatan-kelezatan yang diharamkan karena Allah, dia meninggalkan yang lezat yang haram dalam dunia, dia tinggalkan karena Allah, karena Allah akan memberinya sempurna di akhirat dan yang lebih baik daripada itu. Wa man istaufaha hahuna qimaha hunaka aw naqasaka maluha. Siapa dalam dunia ini sudah merasakan kelezatan-kelezatan yang haram, dia di akhirat nanti akan dicegah. Sakada-kadanya dikurangi kesempurnaannya. Laki-laki yang kada boleh memakai utas emas, dipakai dalam dunia, di akhirat kena kada kawa lagi bercincin emas. Atau boleh bercincin emas cuma kurang daripada orang yang belum pernah di dunia menggunakan cincin emas bagi laki-laki itu. Dalam surga banyak hal yang belum pernah disaksikan oleh mata, didengar oleh telinga, dan dibayangkan oleh hati manusia. Penghuninya menjadi raja, hidup dengan penuh kenikmatan, menjadi muda, dan umur mereka semua sama, yaitu 33 tahun dengan tinggi tubuh 60 hasta.
30 meter rata-rata awak tingginya di surga itu. Semuaan dipermak, dirubah. Jadi dalam dunia nang kayak apa potongannya sudah ada lagi. Begitu masuk surga umur rata 33, nang mati umur 70 jadi 33, nang mati umur 16 jadi 33. Rasulullah mengatakan, yadkhulu ahlul jannata al-jannata ala tuli Adam sittina zira'a. Penghuni surga itu masuk surga tingginya awak macam Nabi Adam 60 hasta. Ala husni Yusuf, atas keindahan Nabi Yusuf, semuaan rata macam Nabi Yusuf. Wa ala miladi Isa, dan umur Nabi Isa 33 tahun. Wa ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas bahasa Nabi Muhammad SAW, bahasa Arab dipakai di dalam surga itu. Ada lagi bahasa lain nggak ada berlaku lagi, yang ada cuma bahasa Arab. Bercelak mata dan berambut pendek, mereka merasa aman dari siksa, tinggal di negeri yang nyaman dengan sungai-sungai yang mengalir di atas batu-batu kecil yang terbuat dari yakut dan zubarjat. Batu kali itu ada lagi di situ. Batu kali yang batrak itu ada lagi yakut batunya, zamrud, mirah delima. Akar pohon kurma dan anggurnya adalah permata. Akarnya saja permata. Dan hanya Allah yang mengetahui besarnya ukuran buahnya. Bau harum surga telah tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Andai kata surga itu ada dalam dunia ini, kita hendak berjalan menuju surga itu 500 tahun lagi hanya sampai sudah keciuman baunya. Bahkan ada riwayat lain 1000 tahun. Nah, dari sekian bau surga yang sangat semerbak itu, ada beberapa manusia yang kadangkala mencium bau surga, apalagi masuk ke dalam surga. Ada hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan manusia-manusia nang kada mencium bau surga, apalagi masuk. Jadi orang ini artinya harus ke neraka dahulu. Harus ke neraka dahulu. Siapa-siapa orangnya itu? Rasulullah mengatakan, manidda'a ila ghairi abihi lam yarah raihatal jannah. Salah satunya itu, siapa-siapa yang mengakui kepada bukan abahnya, maka dia tidak akan mencium bau-bauan surga. Orang yang mengakui kepada bukan abahnya, kada mencium bauan surga, apalagi masuk. Si anu tu abahku, padahal kada. Aku keturunan anu, padahal kada. Mengakui yang bukan-bukan dalam hal keturunan. Ini bahaya. Termasuk dalam kitab Al-Kabair karangan Ibnu Hajar, dikumpulkan dengan dosa-dosa yang besar. Di antaranya lagi orang nang kada mencium bau surga, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa-siapa belajar ilmu, siapa yang belajar ilmu yang semestinya karena Allah, dia tidak belajar ilmu itu melainkan untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Kalau kita belajar ilmu pertanian supaya nyaman kita berusaha, supaya nyaman cari duit, itu kada jadi masalah. Belajar batukang karena nyaman bila bisa batukang diupahi orang, lalu pegawai bekerja dapat duit, itu kada jadi masalah. Ini orang belajar ilmu agama yang mestinya karena Allah, tapi dia gunakan ilmu agama itu untuk mencapai kedudukan atau kepangkatan, untuk mencari duniawi. Dan itu banyak terjadi. Orang menuntut ilmu agama nang mestinya karena Allah,
nuntut ilmu fikih, nuntut ilmu ini, tapi tujuannya kada supaya diangkat orang kena jadi ini, nyaman jadi pekerjaan untuk mendapatkan dunia. Nah, menggunakan ilmu agama yang mestinya karena Allah digunakannya untuk kepentingan duniawi. Itu termasuk nang kada mencium bau surga juga. Termasuk pula dalam hadis itu, wa iyyakum wa uquqal walidain fa inna rihal jannah yujadu min masirati alfi am wallahi la yajiduha aqun wala qati'u rahim wala syaikhun zanin wala jarrun izarahu khuyala innamal kibriya lillahi rabbil alamin. Ujar Nabi, aku takuti kalian durhaka kepada orang tua, durhaka kepada ibu bapa, karena bau surga itu sudah keciuman dalam perjalanan 1000 tahun. Demi Allah, ujar Nabi kita, wallahi, Nabi kita bersumpah. Padahal andai kata sisin kata bersumpah pun kita sudah percaya. Cuma daripada pentingnya ini masalah, beliau bersumpah, wallahi, demi Allah, la yajiduha, tidak akan mencium bau surga akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala qati'u rahim, tidak mencium bau surga orang yang putus hubungan keluarganya. Wala syaikhun zanin, tidak pula mencium bau surga itu orang yang sudah tua namun masih suka berzina. Dalam lugat bahasa Arab, syaikh itu orang yang berumur 40 ke atas. Umur sudah 40 ke atas masih suka melakukan zina. Ini kada akan mencium bau surga. Dan tidak pula mencium bau surga orang yang pakaiannya laki-laki yang pakaiannya tapair ke tanah karena sombong. Rasulullah bersumpah, wallahi, demi Allah. Di antaranya lagi yang tidak bisa mencium bau surga itu, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulunal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza. Ini ada orang lagi, ujar Nabi kita, yang kada bisa mencium bau surga, apalagi masuk. Kaum yang di tangannya gada, Allah gada, kayu yang panjang, islamitir, gada. Nah, dia menghalau manusia dengan gada itu, memukuli orang. Biasanya ini digunakan gada-gada seperti ini oleh orang-orang yang berjalan amamal malik di depan raja-raja. Nah, biasa kan raja-raja hendak liwat nih, lalu bubuhan pengawal ini lalu gada di tangan hander uang gada mahalau, ini raja hendak lalu. Nah ini itu. Yang kedua, ujar Nabi kita, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi bertelanjang. Berpakaian tapi bertelanjang. Nah, apa artinya? Bisa diartikan itu berpakaian cuma tarang. Berpakaiannya liput cuma tarang. Nah, itu ngarannya berpakaian tapi bertelanjang. Termasuk juga mungkin dalam itu kalimat itu orang yang berpakaian cuma aurat masih terbuka. Bisa juga termasuk di situ orang yang berpakaian menutup aurat cuma kantat. Kantat selawar tuh maulah mempas bakarit, baju bakarit, selawar bakarit, bini-bini, wanisaun, bini-bini, kasiyatun, ariyatun. Kalau menurut pendapat Imam Ghazali, bini-bini yang macam itu tuh bini-bini bungol. Kenapa? Karena ini melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat itu kayak apapun pakaiannya baiknya, kayak apapun haratnya, tetap dikatakan dia jahalah, tetap dikatakan bodoh.
Nah, perempuan-perempuan yang macam itu jangankan masuk surga, mencium baunya aja kada. Masuk neraka dahulu. Hanyar kainnya sudah selesai di neraka, sudah hanyar bisa dimasukkan ke dalam surga berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain lagi yang tidak bisa mencium bau surga, kata Rasulullah, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan-perempuan yang minta cerai kepada suaminya dengan tidak ada alasan yang bisa diterima, nah, maka dia pun haram atasnya mencium bau surga. Perempuan-perempuan itu boleh saja minta cerai lawan lakinya, tapi ada alasan yang dibenarkan oleh hukum agama. Kalau ada alasan yang dibolehkan oleh hukum agama, silahkan minta cerai kepada laki. Tapi kalau ada alasan yang dibolehkan oleh agama, minta cerai kepada laki, itu haramun alai raihatul jannah. Haram atasnya mencium bau-bauan surga. Bau harum surga telah tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Kuda dan untanya berjalan cepat. Pelana dan tali kendalinya terbuat dari yakut. Penghuni surga saling mengunjungi. Istri-istri mereka adalah bidadari-bidadari yang bagaikan telur yang tersimpan rapi. Dengan 2 jarinya para bidadari itu mampu mengambil 70 pakaian dan kemudian memakainya. Dari balik 70 lapis pakaian itu tampak sumsum betisnya. Memang hadis Rasulullah belum banyak kita temui, belum banyak kita dapati lagi yang menceritakan tentang perempuan-perempuan surga itu. Umumnya yang diceritakan ini laki-laki. Laki-laki yang masuk surga itu ada bidadari-bidadari. Nah, kemudian kalau perempuan masuk surga, siapa menyambutnya? Perempuan-perempuan surga siapa menyambutnya? Itu pasti ada, cuma kita belum bertemu hadis yang menerangkan seperti itu secara rinci dan jelas. Allah Ta'ala telah mewahyukan penghuni surga, Allah Ta'ala telah menyucikan penghuni surga dari akhlak yang buruk. Tidak ada lagi di surga itu bahirian, gak ada lagi. Bagibah-gibahan, gak ada lagi. Gak ada lagi di surga itu. Dan melindungi jasad mereka dari kematian. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, ujar sahabat, apakah di surga itu ada guring? Ujar Rasulullah, guring itu dan sanaknya mati. Tidak ada guring dalam surga. Kada beguringan dan kada belapahan awak, kada guring itu. Dalam surga mereka tidak beringus serta tidak buang air kecil maupun besar. Mereka hanya bersendawa, paling meriga, dan berkeringat misik. Mereka memperoleh rezeki di pagi dan sore hari. Pagi hari yang tidak berakhir pada sore hari, dan sore hari yang tidak berawal dari pagi hari. Orang yang terakhir masuk surga dan paling rendah kedudukannya akan memiliki penglihatan dan kerajaan sejauh dan seluas 1000 tahun. Ibarat dijalani lawan batis ini. Yang terakhir masuk surga, yang sudah limir dalam neraka sudah. Sudah beberapa tahun dalam neraka tak aja diangkat, dimasukkan ke surga ini, tetap diberi Tuhan kerajaan sejauh dan seluas 1000 tahun. Ia tinggal dalam istana-istana yang terbuat dari emas, tinda-tinda yang terbuat dari permata. Daya lihatnya sangat kuat. Ia melihat benda yang paling jauh seperti benda yang terletak paling dekat di hadapannya. Sarapannya terhidang dalam 70.000 piring besar yang terbuat dari emas. Pada tiap piring terdapat masakan yang berbeda. Rasa hidangan yang ia makan tidak berubah, awal dan akhirnya sama.
Di surga terdapat permata yakut yang di dalamnya terdapat 70.000 kampung, dan pada setiap kampung terdapat 70.000 rumah yang tidak retak dan tidak berlubang. Nah, jadi penghuni surga diterangkan oleh Rasulullah itu ada yang berkelompok. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa masuk surga. Nah, itu. Ada juga Rasulullah menerangkan bahwa orang yang masuk surga itu dalam kelompok yang lebih kecil. Contohnya lagi, orang-orang yang ikut perang Badar itu adalah ahli surga. Jadi yang kawa menentuakan si kita masuk surga mati itu Rasulullah aja saiku, lain pada Rasulullah kadada. Hanya Rasulullah yang kawa menentuakan ikam ahli surga, ikam ahli neraka. Nah, kalau orang lain pada Rasulullah ada macam itu orang yang kafir dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah i'tiqad harga mati daripada ahlu sunnah wal jamaah bahwa yang berhak punya mandat untuk menentukan orang per orang itu bisa ke surga, ahli surga itu hanya satu, Rasulullah SAW. Lain pada beliau tidak ada. Makanya banyak beliau menyebut orang-orang yang ahli surga. Antara lain Abu Bakar, ajar Nabi kita fil jannah. Abu Bakar itu ahli surga. Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, 10 sahabat yang sudah dipastikan oleh Rasulullah ahlul jannah. Dalam kesempatan lain beliau menyebutkan lagi Zaid bin Harisah, itu laki-laki termasuk daripada ahli surga. Lebih-lebih lagi macam Sayyidina Hasan, itu sudah nyata. Sayyidina Husain itu keluarga ahlul baitin Nabi. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, itu dikatakan oleh Nabi Sayyidus Syuhada, penghulu para syahid di dalam surga kaina. Bilal bin Rabah itu ahli surga. Nabi kita ada, ujar Nabi kita, aku masuk ke dalam surga, ada mendengar ada bunyi telapak. Siapa itu? Itu Bilal ya malaikat, Bilal bin Rabah. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, itu pun ahli surga. Nabi kita berkata, aku melihat Ja'far dibawa terbang oleh malaikat keliling-keliling surga. Abdullah bin Salam itu ahli surga. Abdullah bin Salam ini seorang Yahudi, dia masuk Islam dan membaguskan Islamnya. Nah, dia dikatakan Nabi Abdullah bin Salam adalah ahlul jannah, ahli surga. Abbas bin Abdul Muttalib itu pun ahli surga, paman Nabi kita juga. Banyak lagi sahabat-sahabat yang sudah dikatakan Nabi ikam ahli surga, ikam ahli surga. Nah, kita wajib mengimani dan meyakini bahwa mereka itu adalah ahli jannah. Itu yang wajib kita percayai bahwa itu ahli surga. Perempuan-perempuannya yang dikatakan Nabi ahli surga, pertama ummahatul mukminin, istri-istri beliau. Khadijatul Kubra, Khadijah itu penghulu perempuan surga. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dikatakan Nabi itu ahli-ahli surga. Yang bukan dari kalangan keluarga beliau siapa? Ummu Aiman antara lain. Ummu Aiman, ngarannya Barakah Al-Habasyiyah. Barakah Habasyiyah ini orang yang membidani kelahirannya Rasulullah, memelihara Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Jadi ujar Nabi kita, ini Barakah Habasyiyah ini orangnya orang hitam, orang dari Habasyi, Ethiopia itu daerahnya. Nah, jadi ujar Nabi kita, siapa hendak babini ahli surga atau kawini Barakah Habasyiyah Ummu Aiman. Lalu dikawini oleh Zaid bin Harisah. Zaidnya pun sudah dikatakan Nabi sebagai ahli surga. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Itu pun dikatakan Nabi juga sebagai ahli surga.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, di surga ada bidadari yang bernama Al-Aina. Jika ia berjalan diiringi 70.000 pelayan wanita di kanan dan kirinya. Bidadari itu berkata, mana orang-orang yang selalu beramar ma'ruf dan nahi munkar? Calonnya oleh orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Dapat bidadari. Ngarannya siapa tadi? Al-Aina. Amar ma'ruf nahi munkar ini bukan hanya ceramah, bukan hanya turun membawa senjata. Amar ma'ruf nahi munkar ini bisa kita lakukan di dalam rumah kita. Ada anak kita atau orang-orang yang di bawah kita ada berbuat yang salah, atau orang-orang yang kita lihat dalam keluarga kita, tegur. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau sarana jadi tuan guru maka hanya amar ma'ruf nahi munkar ada usah. Di rumah pun kalau kita bisa melaksanakan hukum Islam dengan baik, termasuk sudah amar ma'ruf nahi munkar. Ada anak kita nang ini tegur, anak kita kada sembahyang suruh sembahyang, nang kada mau sembahyang dimarahi, amar ma'ruf nahi munkar. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqaba qausi ahadikum aw mawdi'u qadamihi minal jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya bagi kalian di surga sebesar jarak busur panah atau tempat berpijaknya kaki adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Surga itu satu lapak batis kita nilainya jauh lebih baik, lebih mahal, lebih tinggi daripada dunia dan isinya. Dan surga ini menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka pun sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mazhab Ahlus Sunnah mengatakan demikian. Surga sudah ada, neraka sudah ada. Di mana andaknya? Surga diletakkan Allah di atas langit yang ketujuh, dan neraka itu di bawah bumi yang ketujuh. Makanya orang-orang mati kuburnya itu bisa raudhatun min riyadil jannah, bisa hufratun min hufarin niran. Bisa taman surga, kubur-kuburnya ada nih. Bisa juga kubur-kubur ini adalah jurang-jurang neraka. Artinya apa? Kalau kubur itu taman surga, dihubungkan ke surga, sehingga dalam kubur itu terasa rasa surga. Sedangkan jurang neraka itu kubur orang-orang yang jahat ini dihubungkan ke dalam neraka, sehingga siksa-siksa neraka pun terasa bagi orang yang berada dalam kubur itu. Hadis riwayat Bukhari, wala nasiful mar'ah ala ra'siha ay khimariha khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya tutup kepala wanita, yakni kerudungnya di surga, jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Ahmad. Yahya bin Mu'az rahimahullah berkata, mahar untuk memperoleh surga adalah meninggalkan dunia. Kalau kita ketuju dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, sulit masuk surga. Meninggalkan dunia itu sulit, namun kehilangan surga itu jauh lebih berat. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, jika mereka telah tiba di pintu surga, maka mereka akan disambut oleh anak-anak kecil yang mengelilingi mereka, sebagaimana anak-anak kecil di dunia ini menyambut datang dan mengelilingi seseorang kerabat yang baru datang setelah lama berpisah. Anak-anak itu berkata, berbahagialah untuk menerima kemuliaan yang telah dipersiapkan Allah bagimu. Ketika penghuni surga menundukkan pandangannya, ia melihat bahwa pundasi rumahnya ternyata terbuat dari batu permata, dan di atasnya terdapat mahligai hijau, merah, dan kuning. Ketika mengangkat kepalanya, ia melihat istri-istrinya, gelas-gelas yang terletak, bantal-bantal, sandaran yang tersusun rapi di atas permadani-permadani yang terhampar. Kemudian ada seseorang yang berkata, kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati. Kalian akan tinggal selamanya dan tidak akan pergi. Kalian akan sihat selama-lamanya dan tidak akan sakit. Ya Allah, jangan Engkau tegah haramkan kami dari nikmat yang agung ini dan keridhaan dan kebahagiaan berjumpa denganmu. Jangan jadikan kami sebagai orang yang menjual nikmat tersebut dengan harga yang sangat murah.
menukarnya dengan berbagai syahwat dunia yang hina dan menyusahkan, serta dengan hari-hari yang pendek, sehingga kami tidak tinggal di sisimu, tidak memperoleh kenikmatan ridhamu, menjadi kayu bakar neraka, menyesali semua yang telah kami abaikan, menyesali umur yang kami sia-siakan dengan amal-amal jahat dan perbuatan maksiat, berada dalam panasnya api neraka dan siksa yang mengerikan. Ya Allah, maafkanlah, ampunilah kami, rahmatilah kami, sebab Engkau Tuhan kami. Wahai Tuhan alam semesta, tolonglah kami menghadapi orang kafir. Amin ya rabbal alamin.